Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan ayyuha al-muda'an musyahidun wal musyahidat al-kiram. Selamat datang teman-teman, marhaban bikum di channel kami di UFI Channel. Insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali pembahasan kita dari buku Durusul Lughal Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Insyaallah kita mulai masuk kepada pembahasan yang keempat ya. Maka di sini ad-darsu ar-rabi'u. Ad-darsu ar-rabi'. Apa yang dimaksud dengan ad-darsu ar-rabi'? Berarti di sini kita masuk kepada pelajaran baru, yaitu pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan pelajaran yang ketiga. Insyaallah kita akan lanjut kembali ke pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat merupakan pelajaran lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya yang berkenaan dengan kata isim, yaitu berkenaan dengan adanya isim, adanya kata isim, ya, kata isim yang dimasuki oleh al, ya, kemudian berubah pelafalannya. Misalnya kan awal kata al-baitu didasari dengan kata baitun. Setiap kata isim dasarnya adalah dengan tanwin. Kemudian dimasuki dengan al, berubah menjadi al-baitu. Pada pelajaran yang keempat ini insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan tentang kata isim yang bila didahului dengan huruf jar. Ya, kita insyaallah akan belajar tentang huruf jar ya. Hurufu al-jar. Apa yang dimaksud dengan huruf jar? Huruf jar merupakan kata yang dia termasuk golongan yang terakhir ya. Kan kata dalam bahasa Arab terbagi tiga ya teman-teman. Isim, fi'il, dan haraf. Haraf ini, ya, huruf jar berarti dia merupakan huruf-huruf atau kata-kata ya, termasuk huruf yang apabila ada huruf tersebut maka isim yang datang setelahnya berharokat kasrah. Jadi huruf jar adalah huruf yang dia memiliki tugas untuk mengkasrahkan isim setelahnya. Contoh misalnya ada lafal al-baitu. Ya, kita lihat di sini lafal al-baitu. Kemudian berubah menjadi apa ini? Fil baiti. Maka apa yang berubah? Harokatnya berubah. Yang awalnya dia harokat dhammah. Ya. Yang awalnya harokat dhammah berubah menjadi harokat yang kasrah. Maka bukan lagi melafalkannya al-baitu, tapi menjadi ketika ditambahkan fi menjadi fil baiti. Nah, di antara huruf jar ya, di antara huruf jar yaitu kata fi ya. Fi itu termasuk dari kata huruf jar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata ala atau huruf ala. Huruf jar yang selanjutnya yaitu ala. Ala dan fi kedua-duanya termasuk dari huruf jar. Meskipun nanti huruf jar ini banyak ya, ada sekitar 7 atau 8 atau 9. Yaitu dari kata min, wa ila, wa an. Nah, salah satunya adalah di antara huruf jar itu adalah fi dengan ala. Maka apabila teman-teman mendapati kata fi, kata ala, kemudian datang setelahnya isim, kata isim, dan dia isim zahir, maka dia wajib diberikan harokat kasrah.
yang artinya kata setelahnya harus harokat kasrah. Contoh lagi misalnya di sini al masjidu ditambahkan fi menjadi fil masjidi. Ya. Al masjidu menjadi fil masjidi. As-sariru berubah menjadi kalau ditambahkan ala menjadi ala as-sariri. Berarti kalau digabungkan ala as-sariri. Jadi dari pelafalannya ini harus kasrah. Nah, pelajaran ini kita ambil dalam bab nahwu. Ya, bab nahwu, ilmu nahwu. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang posisi kata dan harokat akhir dalam sebuah kalimat. Maka dinamakan nanti ada namanya pembahasan i'rab, ya, i'rab. I'rab itu merupakan perubahan akhir kata atau perubahan harokat akhir gitu atau bisa perubahan akhir kata disebabkan oleh faktor-faktor yang merubahnya. Salah satunya faktornya adalah huruf jar. Maka huruf jar merupakan faktor yang merubah harokat isim yang awalnya dia dhammah berubah menjadi kasrah. Baik teman-teman, kita coba lihat di sini selanjutnya. Yang kedua, latihan yang kedua, kita akan berbicara tentang dhamir, ya, dhamir. Dhamir dalam bahasa Arab dinamakan dengan dalam bahasa kita dinamakan dengan kata ganti orang. Maka kita lihat di sini, kita coba baca dahulu agar kita faham gitu ya. Kita coba baca aina Muhammadun, ya. Aina Muhammadun. Maka jawabannya huwa fil ghurfati. Ingat kalau ada kata fi maka di sini harokatnya berubah menjadi kasrah, ya. Berubah menjadi harokat kasrah. Ya, kata huwa fil ghurfati. Kita terjemahkan dahulu kata aina. Nah, ini juga berarti kita jelaskan dahulu. Aina termasuk kata istifham. Kata istifham yang kemarin, yaitu kalau dalam bahasa kita kata tanya. Yang artinya aina di mana. Kalau kemarin kita sudah menanya berarti aina di mana merupakan kata yang tanya untuk tempat, ya. Kata tanya untuk mengenai tempat, ya. Kata tanya mengenai tempat. Maka aina Muhammad, maka kalau kita terjemahkan berarti di mana Muhammad, ya. Di mana Muhammad, ya. Di mana Muhammad? Maka jawabannya huwa fil ghurfati. Tidak lagi Muhammad fil ghurfati, Muhammad di dalam kamar. Nah, maka kata huwa ini merupakan kata ganti untuk kata Muhammad. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kata huwa merupakan kata ganti. Kata ganti dia yang digunakan untuk laki-laki. Kata ganti laki-laki satu orang. Itu maka menggunakan dalam bahasa Arab kata huwa. Contoh lagi. Nah, kita belum terjemahkan. Huwa fil ghurfati gitu ya. Fil ghurfa berarti dia. Fi artinya, maaf, kami belum terjemahkan juga. Fi itu artinya di. Ala artinya di atas. Maka fi itu bisa diartikan di atau di dalam gitu ya. Di atau di dalam. Maka huwa fil ghurfati, dia di kamar atau dia di dalam kamar. Huwa dia, fi artinya di atau di dalam. Al-ghurfah itu kamar atau ruangan, ya. Maka dia di dalam kamar atau dia di kamar. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Maka kata gantinya huwa fil hammami. Huwa, ya, huwa fil hammami. Huwa fil hammami.
Maka jawabannya di mana? Dia di al-hammam, kamar mandi, KMD ya, KMD, kamar mandi. Kemudian yang ketiga kita lihat ya teman-teman. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Nah, Aminah ini perempuan, satu orang. Maka nanti kata gantinya bukan lagi menggunakan kata huwa, tapi kita menggunakan kata hiya. Sehingga hiya. Maka hiya itu kata ganti dia untuk perempuan. Ya. Kemudian hiya fil matbakhi. Ya. Dia di al-matbakh artinya dapur. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi untuk kata ganti orang, nah sekarang ada kekhususan yang paling penting di dalam bahasa Arab. Kalau misalkan kata tersebut menunjukkan tempat, menunjukkan benda dan sebagainya, bagaimana kata gantinya? Misalnya kalau dalam bahasa Inggris kan misalnya buku, gitu ya, books, gitu ya. Books itu kan biasa kita ganti dengan kata ganti it. Nah di dalam bahasa Arab tidak terlalu jauh perbedaannya. Maka kalau dia isim, ya, kata isim yang isim tersebut muzakkar, kata isim yang muzakkar, maka kata gantinya nanti huwa. Maka kita contohkan di sini. Aina alkitab, di mana buku itu? Ya, di mana buku itu? Maka kita ganti dengan huwa. Huwa yaitu di sini dia, tapi tujuan maksudnya buku itu, gitu ya. Bukan lagi dia, tapi buku itu diganti. Maka di dalam bahasa Arab itu kata ganti untuk benda itu kalau yang muzakkar digunakan dengan kata ganti huwa. Maka huwa alal maktab, dia di atas, di atas al maktab, meja. Maka buku itu di atas meja. Kalau di dalam terjemahkan seperti itu. Tapi bisa sama, di mana buku itu? Dia di atas meja. Atau maksudnya apa? Buku itu di atas meja. Kemudian kalau untuk yang muannas, kata muannas gitu ya. Muannas, katanya muannas. Seperti as-sa'ah, ini kan ada ta' marbuthah yang menunjukkan kata tersebut merupakan muannas. Dan di mana jam itu? Di mana jam itu? Maka dengan kata gantinya adalah kalau muannas selain untuk orang, maka hiya juga bisa untuk mengganti setiap kata ganti untuk benda, tempat dan sebagainya yang dia termasuk dari golongan kata yang muannas. Hiya, maka jam itu, gitu ya, ala di atas tempat tidur. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Tamarinu, kita masuk kepada latihan-latihan. Tamarin jamak dari kata tamrin ya, jamak dari kata tamrinun, yang artinya latihan-latihan ya, latihan. Baik, latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, jawablah. An, tentang atau dari, al as'ilah at-taliyah berarti pertanyaan-pertanyaan. As'ilah itu pertanyaan. Atiyah berikut ini. Jadi kita diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini ya, pertanyaan di bawah ini. Aina al-kitab menyesuaikan dengan jawaban yang ada di dalam teks yang di atas. Ya, baik. Aina al-kitab, di mana kitab itu? Maka kita lihat dirujuk, berarti tadi di mana aina al-kitab? Al-kitab berarti kita tulis di sini huwa alal maktabi. Kemudian yang kedua, kita lihat aina Muhammad, di mana Muhammad? Maka kalau lihat dari Muhammad di mana? Ini. Maka huwa fil ghurfati.
Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan ketiga, aina sa'ah? Di mana jam itu? Tadi jam di mana? Di atas tempat tidur. Maka hiya ala sariri. Aina Yasir? Yasir di mana tadi? Yasir huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Kemudian aina Aminah? Di mana Aminah? Maka Aminah hiya di mana tadi? Di dapur. Maka fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aminatun fil matbakh? Kemarin pertanyaan apakah? Berarti apakah Aminah fil ghurfah? Maka jawabannya bagaimana? Kita lihat Aminah tadi di ghurfah atau tidak? Bukan. Aminah di dapur. Berarti di sini jawabannya kalau ada karena tidak sesuai dengan la. Kemudian kita jawab dengan kata gantinya la hiya. Yang pertanyaan, bisa la hiya fil, disebutkan tempat yang benar, hiya fil matbakhi. Kemudian ayasir fil matbah. Kita lihat tadi yasir fil matbah, tidak. Maka jawabannya la, kata ganti yasir orang laki-laki, maka huwa fil hammami. Kemudian nomor 8, man fil ghurfati? Man siapa? Fil ghurfah, siapa yang ada di dalam kamar? Yang ada di dalam kamar tadi siapa? Ya, mana kamar? Ghurfah. Berarti di sini kita sebut Muhammad. Wa man fil hammam? Dan siapa yang ada di kamar mandi? Maka kita tulis langsung Yasir. Kemudian nomor 10, madza 'alal maktabi? Madza artinya kata pertanyaan apa? Apa yang ada di atas meja, gitu ya. Berarti di sini 'alal maktabi apa? Di atas meja. 'Alal maktabi alkitab, gitu ya. 'Alal maktabi alkitab, atau boleh langsung jawab dengan alkitabu. Madza 'alas sarir? Apa yang di atas meja? Maaf, apa yang di atas tempat tidur? Madza 'alas sariri? Berarti 'alas sariri langsung ya, 'alas sariri as-sa'ah atau sa'atun ya, 'alas sariri as-sa'ah. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nomor yang kedua, latihan kedua, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Jadi di sini kita diminta untuk membaca, tulis ma'a dhabti dengan memberikan awakhiril kalimati. Jadi kita latihannya adalah memberikan harokat. Di sini ada kata-kata yang tidak berharokat, kita latihan untuk memberikan harokat. Maka setiap kata dasar isim itu harokatnya dhammah. Maka kalau ada faktor yang merubahnya nanti bisa menjadi harokat kasroh sebagaimana yang kita pelajari bila dimasuki dengan huruf jar. Maka di sini al madrasatu menjadi, kalau ditambahkan fi maka fil madrasati. Ada fi maka menjadi fil baiti. Kalau di sini nggak ada berarti harokatnya tetap akhirnya dhammah. Al ghurfatu, al hammamu. Kemudian di sini fi al madbakhi. Nggak ada fi, nggak ada ala, berarti al maktabu, alal maktabi. Kemudian di sini ala ya, kemudian alal kursiyi, berarti alal kursiyi kasroh ya. Ini as-sariru nggak ada fi, berarti as-sariru. Ada ala maka alal kitabi ya, alal kitabi. Kemudian fil masjidi, ada fi-nya maka menjadi harokat kasrah, fil masjidi. Kemudian iqra waktub. Nah, kita latihan kemarin. Ya, kemarin kita juga latihan untuk membuat kalimat dengan mubtada khobar gitu ya. Mubtada khobar artinya dua isim. Nah, kemudian selanjutnya kita membaca, kemudian kita akan jelaskan di sini bentuknya hampir sama dengan mubtada khobar. Cuma di sini ini termasuk kepada golongan kalimat. Kalau kemarin kita jelaskan kalimat itu terbagi dua ya, teman-teman. Apa namanya? Pertama yaitu jumlah. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Berarti ismiyah itu berarti diawali dengan isim, Yang kedua fi'liyah.
berarti dia diawali dengan kalimatnya diawali dengan fiil, kata kerja. Yang terakhir itu biasanya menurut para ulama nahwu itu ada namanya syibhul jumlah. Kalau dalam bahasa kita hampir mirip-mirip dengan kalimat, tapi yang dimaksudkan syibhul jumlah itu sebenarnya kembali kepada bahwasanya kalau ada kalimat di dalamnya itu berkenaan dengan kalimat yang ada diawali dengan isim tapi di dalamnya ada huruf jarnya, maka syibhul jumlah itu identik dengan huruf jar atau identik dengan dzaraf. Dzaraf itu apa? Dzaraf merupakan kata yang menunjukkan tempat dan waktu. Biasanya seperti misalnya amama itu kan di depan. Nah, ini nanti ada perbedaan antara huruf jar dengan huruf dzaraf. Tapi kita akan membahas fokus syibhul jumlah hanya dengan huruf jar. Jadi kalau syibhul jumlah ada huruf jarnya di dalam, maka dia termasuk dari syibhul jumlah. Kalau ada kalimat di dalamnya ada huruf jarnya, maka biasanya itu merupakan syibhul jumlah. Ya, at-talibu kita berikan harokat dahulu, iqra fil jami'ati. Lihat kalau ada fi berarti harokatnya harus kasrah. At-talibu fil jami' ada huruf jar. Ya, maka setelahnya di situ disebut dengan isim majrur. Apa itu isim majrur? Isim majrur. Ini kan isim, al-jami' termasuk kata isim yang pakai al. Majrur adalah isim yang dia berharokat kasrah akhirnya, maka dinamakan dengan isim majrur. Sedangkan kalau isim yang dia berharokatnya dhammah dinamakan biasanya isim marfu'. Itu isim yang harokatnya dhammah. Maka di sini kita lihat at-talibu, ya, maka at-talibu fil jami'ati. Berarti murid itu di universitas. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi. Kata ar-rajulu kemarin kita sudah paham ya, baca apa artinya. Sudah kita ambil, ar-rajulu itu laki-laki itu di dalam masjid. Kemudian aina at-tajiru? Aina at-tajiru, pertanyaan aina, di mana pedagang itu? Maka kata ganti yang kita pelajari tadi huwa fid dukani. Maka ada fi berarti di sini merupakan syibhu jumlah. Huwa kata ganti untuk orangnya, dia di toko. Kemudian al-qalamu alal maktabi. Ya, keempat, al-qalamu alal maktab, ya, membuat kalimatnya seperti ini. Ya, benda yang kita tunjuk kemudian di mana bendanya gitu ya. Al-qalamu alal maktab. Maka kalau kita buatkan rumus, ya berarti dia mubtada. Tetap mubtada dengan khobar, bentuknya mubtada khobar, tapi khobarnya ada huruf jar dan majrurnya. Ya, mubtada khobar tetap. Al-qalamu 'alal maktab, berarti bolpen itu di atas meja. Jadi urutannya isim dulu, mubtadanya, kemudian disebutkan dengan kata, kalau kita menanyakan tempat, tambahkan di situ kata jarnya, baru ditambahkan isim yang dimana tempat itu yang kita tunjukkan. Maka al-qalamu 'alal maktab, pena itu di atas meja. Aina Zainab, di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Dia fil ghurfati. Aina al-waraku, di mana daun itu atau di mana kertas itu? Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Maka lihat ketika ada ala ada fi tetap harokatnya wajib kasrah. Nomor 7, aina al-mudarrisu, di mana, ya, aina al-mudarrisu, di mana guru itu? Kata gantinya huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Aina Yasir, di mana aina Yasirun? Huwa fil mirhadi, dia di dalam kamar, dia dalam toilet. Kemudian asyamsu, berarti di sini kemarin kita wal qamaru, karena tidak ada yang merubahnya, maka tetap dhammah harokatnya. Fis sama a sama i, fis sama i, karena dia datang kata tersebut setelah huruf jar. Kemudian man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas gitu. Maka kita lihat ya teman-teman, kita latihan membaca ya. Ini nanti perbedaan teman-teman.
Kalau dia nama orang laki-laki biasanya banyakkan diakhiri dengan tanwin gitu ya. Yang muzakkar itu biasanya banyakkan dengan un. Nah, tapi kalau nama orang Indonesia seperti apa nggak usah dirubah gitu ya. Maka contoh Muhammadun diakhiri dengan un. Maka kalau perempuan biasanya jarang pakai un. Maka Aminatu, nanti bedakan bacaannya. Kemudian Khalidun pakai un. Di sini Zainab. Hamidun pakai un. Fatimatu. Yasirun. Ini Maryamu. Ammarun pakai un. Aisyatu. Sa'idun enggak pakai tanwin. Khadijah tuh tidak pakai tanwin. Pakai dhammah saja. Aliyun Safiyatu. Abbasun Ruqayyatu. Maka untuk kata yang biasanya muannas itu biasanya jarang sekali. Kalau kita menamakan dengan bahasa Arab seperti Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah, Khadijah, nanti kata-kata ini yang kita dapati dalam bahasa Arab itu tidak akan pernah diberikan harakat tanwin. Ya, tidak dikasih jangan dibaca Aminatun, enggak. Tapi dia Aminatu saja. Zainab bukan Zainabun tapi Zainabu. Fatimatu bukan Fatimatun. Ya, kita lanjutkan. Iqra waktu ya. Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat. Sama perintahnya Iqra waktu ma'adhabti awakhiri al kalimati. Ya, kita latihan memberikan harakat akhir ya sebagaimana bacaan yang di atas tadi. Di sini Hamidun laki-laki pakai tanwin. Zainabu tidak pakai tanwin. Aminatu enggak pakai tanwin. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu bukan Fatimatu. Maryamu. Aliyun. Khalidun. Abbasun. Aisyatu bukan Aisyatun karena dia muannas. Untuk yang perempuan Muhammadun. Safiyatu bukan Safiyatun. Khadijatu bukan Khadijatun. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah teman-teman, kita telah menyelesaikan pembahasan pertama dari pelajaran yang keempat yang berkenaan dengan huruf jar ya. Maka huruf jar ya, huruful jar merupakan ya, kami ulang ringkasannya, huruf jar itu huruf yang mengkasrahkan isim setelahnya. Jadi kalau ada huruf jar nanti berupa kata apa? Fi dengan kata ala, wajib nanti kata isim setelahnya wajib harokat kasroh ya. Harokat kasroh. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair ala ihtimamikum wastimaikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Bila ada pertanyaan teman-teman silakan ya ditanyakan di channel kami. Insyaallah selama itu pertanyaannya bisa kami jawab, nanti akan kami jawab. Ya, barakallahu fikum. Semoga teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan pula pemahamannya tentang bahasa Arab, dan dibukakan pintunya untuk senantiasa belajar bahasa Arab, yang dimana bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang sangat agung, yang dimana bahasa Arab merupakan kosakata yang paling banyak itu dalam bahasa Arab. Oke, jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, mohon like, subscribe, and share kepada teman-teman yang lainnya yang membutuhkan pembelajaran bahasa Arab. Ya, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.